Indonesia Design Week 2025 kembali hadir di Indonesia Design District Peak 2. Ajang ikonik bagi dunia desain ini akan menghadirkan rangkaian program yang interaktif. Mari ikuti perjalanan saya. Indonesia Design Week 2025 digelar di Indonesia Design District Peak 2 mulai 12 sampai 20 September mendatang. Kawasan ini bakal jadi pusatnya ide segar dari dunia desain, seni, dan arsitektur. IDW jadi ruang kolaborasi di mana desainer, arsitek, dan komunitas kreatif lintas disiplin bisa bertemu, bertukar pikiran, dan saling menginspirasi. Tahun ini, IDW mengusung tema Identity, gabungan dari kata idea dan identity yang mengajak kita menemukan kembali karakter unik Indonesia, sekaligus menegaskan peran Indonesia di kancah desain global. Seperti Milan, London, atau Tokyo yang sudah lebih dahulu punya Design Week ikonik, Indonesia juga meninggalkan jejak dengan sentuhan khas budaya lokal yang berpadu dengan dialog internasional. Sangat excited ya bahwa Indonesia Design District, tempat kita berkumpul saat ini, bisa menyelenggarakan acara Indonesia Design Week yang kedua kalinya. Jadi tahun lalu di Oktober dan tahun ini adalah tahun yang kedua di September, mulai tanggal 12 sampai 20 September 2025. Jadi 9 hari full activity. Ya, kita excited karena ternyata responnya besar sekali, bahkan kita yang gembira adalah kita kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah Ibu Marva Griffin, itu adalah founder dari Salone Satelit, itu pusat desain dunia, dan dia foundernya, dan dia berkenan hadir di tempat kami ini di Indonesia Design Week untuk melihat penyelenggaraan di Indonesia seperti apa sih, jadi itu membuat kita bangga. Apa sih Bu tujuan dari acara ini sebenarnya yang diharapkan? Ya, Indonesia Design Week. Kita di IDD ini ingin bahwa IDD itu bukan hanya sekedar tempat retail orang belanja home living, furniture, ataupun hardware lainnya. Kita ingin IDD ini menjadi platform untuk para desainer, arsitek, pekerja kreatif, ngumpul di sini, tukar pikiran, berkreasi. Jadi ini adalah design hub, itu yang menjadi visi kami. Ini tahun yang kedua ya, jadi baru kedua kalinya. Yang berbeda mungkin dapat saya katakan tahun ini kita bangga bahwa dari Kementerian Kreatif mensupport, mengendorse bahwa benar programnya ini bisa membawa nama baik bangsa Indonesia di mancanegara. Dukungan dari pemerintah pun terasa kuat. Acara ini dapat perhatian khusus karena sejalan dengan visi pemerintah yang sedang mendorong ekonomi kreatif. Lewat desain, seni, dan arsitektur, Indonesia memiliki peluang besar untuk dikenal dunia bukan hanya lewat budaya tradisional, tapi juga inovasi modern. Pertama tentu kita sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh IDD, ya. Tentu ini adalah bentuk kolaborasi antara IDD, kemudian juga dengan para artis, para arsitektur ada di sini, desainer ada di sini, kemudian juga ini membantu ekosistem furniture. Tetapi yang saya apresiasi adalah ini kan yang kedua kali ya. Yang kedua kalinya, Pak. Yang kedua kali artinya komitmen, konsistensi untuk mendukung industri ekonomi kreatif, terutama dalam ini kan juga kaitan dengan furniture, dengan desain, lifestyle, dan ini tentu harus kita dukung, ya kita dukung, dan harapannya ini tentu harus jangan berhenti setiap tahun karena ini kan mengangkat dari industri kreatif Indonesia tidak hanya untuk pasar nasional sebagai tuan rumah, tetapi juga untuk memperkenalkan karya budaya kita juga untuk ke global, kira-kira itu. Sepanjang acara ada banyak program menarik, mulai dari Design Dialogues, yakni forum ngobrol bareng tokoh penting di dunia desain. Dan salah satu yang ditunggu-tunggu adalah Marva Griffin, pendiri Salone Satelit di Milan. Ada juga Laura Calder yang bakal sharing tentang pentingnya keberlanjutan dalam industri kreatif. Selain itu, pengunjung bisa melihat pameran instalasi yang unik,
Banyak karya lintas disiplin yang tampil, bahkan ada yang pakai bahan sehari-hari seperti kayu bekas yang diubah menjadi instalasi seni dengan pesan soal lingkungan. Untuk mahasiswa, IDW juga menyiapkan tur eksklusif ke berbagai area pameran. Harapannya agar generasi muda bisa lebih paham dunia desain sekaligus terinspirasi untuk berkarya. Tahun ini juga ada Firm Office Grand Prix, yakni lomba balap kursi kantor pertama di Indonesia yang sempat viral tahun lalu. Selain seru, lomba ini nunjukin kalau desain bisa dekat sama siapa saja. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa mampir ke Sports and Wellness Clubhouse, yakni area baru yang menyampurkan konsep desain dengan gaya hidup sehat dan aktif. Untuk yang suka seni, ada ICAD by the Bay Volume 3, dan lebih dari 60 seniman terlibat, dari seni kontemporer sampai kriya tradisional. Karyanya campur-campur, mulai dari instalasi, karya digital, sampai eksperimen desain. Nah, kalau ingin pengalaman berbeda, pengunjung bisa mampir ke Artisan Alley, sebuah pasar kriya yang menghadirkan karya dari 51 seniman dan brand lokal. Mulai dari kriya tradisional, aksesoris, sampai produk modern. Program ini menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk dikenal lebih luas sekaligus merayakan kekayaan warisan kreatif Indonesia. IDW juga punya sisi sosial. Melalui program Sip and Tip, para desainer turun langsung di balik bar, menyajikan makanan dan minuman untuk pengunjung. Semua tip yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke komunitas yang membutuhkan. Ada juga inisiatif bedah rumah yang merupakan bagian dari program CSR PIK 2. Dalam program ini, beberapa tenan IDD ikut menyumbangkan furniture mereka untuk membantu masyarakat. Semua rangkaian acara ini semakin lengkap dengan dukungan banyak pihak, termasuk kehadiran perwakilan dari berbagai negara. Pada malam pembukaan, IDW dihadiri delegasi dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia hingga Timur Tengah. Kehadiran mereka menegaskan bahwa Indonesia kini punya tempat penting di peta desain global. Dari Tangerang, Banten, Serliana Salsabila dan Ridwan Hakiki, Tim Liputan CNBC Indonesia.